Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahwajri Muharrama dengan NIM 21064211090 dan teman saya Dava Gali Iksan dengan NIM 21064211091. Pada pertemuan kali ini, kami ingin membahas materi tentang kebudayaan Islam. Konsep kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya, dan senantiasa diekspresikan. Al-Quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan sebuah totalitas kegiatan manusia yang mencakup akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam sebuah perbuatan. Oleh karena itu, dapat dipahami kebudayaan merupakan hasil akal budi, karya cipta, dan rasa manusia, sehingga tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, walaupun sangat mungkin terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana sabdanya yang berarti, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama ada urf. Dalam khazanah keislaman, budaya bisa dinamakan dengan urf atau adah. Urf merupakan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan adat istiadat turun-temurun, baik merupakan ucapan dan perbuatan, baik umum maupun khusus. Islam memberikan batasan-batasan yang jelas tentang budaya. Dalam konsep Ikhwanul Muslimin, dikenal dengan sawabit dan mutaghoyirat. Artinya Islam memberikan batasan antara yang tidak boleh diubah atau sawabit karena bersifat prinsip seperti akidah, usul atau pokok-pokok yang tegas tidak menerima takwil, penggantian, perubahan, kapan dan dimanapun serta oleh siapapun, seperti rukun iman atau bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Sedangkan mutaghoyirat memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, termasuk budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Gali Iksan. Saya akan melanjutkan materi dari Cahya Rama. Sistem hubungan manusia. Terdapat 3 macam sistem hubungan manusia, yaitu 1. Hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, membuat sistem agama yang biasa disebut ibadah. 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, menimbulkan sistem antropologi yang biasa disebut takwa. Ketiga, hubungan manusia dengan sesama atau hablum minanas, menimbulkan sistem kebudayaan yang disebut muamalat, yang kemudian menjadi wadah kebudayaan bagi umat Islam. Karakteristik kebudayaan Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, kebudayaan Islam memiliki 9 karakteristik, yaitu 1. Rabbaniyah, bersumber dari Allah SWT, bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada ridha Allah. 2. Akhlakiyah, yakni meyakini dan menyadari keberadaan Allah SWT beserta sifat-sifat yang terpuji baginya. Maka seseorang akan menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Ketiga, insaniyah, konsep persaudaraan yang meyakini bahwa seluruh umat manusia itu bersaudara. Keempat, alamiah, terjadi dengan sendirinya dan dasar permulaan suatu bentuk. Kelima, tasamuh, sikap saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Keenam, tanawu, suatu bermacam-macam atau beragam. Ketujuh, wasatiyah, ajaran yang mengarahkan umatnya adil dalam semua dimensi kehidupan. 8. Takamul, bahwa hukum Islam mampu melayani semua golongan-golongan. 9. Bangga terhadap diri sendiri.
Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Menurut Sidi Ghazalba, asas kebudayaan Islam ada 7, diantaranya sosial atau pergaulan hidup, ekonomi, hubungan manusia dengan materi, politik, hubungan manusia dengan kekuasaan untuk mengatur sosial dan ekonomi, pengetahuan, hubungan manusia dengan teknik atau hubungan manusia dengan kerja, seni, hubungan manusia dengan hal-hal yang menyenangkan, filsafat, hubungan manusia dengan kebenaran, agama, hubungan manusia dengan yang kudus atau yang gaib. Perumusan prinsip kebudayaan Islam ialah: yang pertama, sumber segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia dilebihkan dari makhluk lainnya. Yang ketiga, ditentukan ciptaan Allah lainnya kepada manusia. Yang keempat, diembanan amanah khalifah kepada manusia. Yang kelima, dinyatakan semua amanah tersebut dimintai pertanggungjawabannya kelak. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu 1. Tidak bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam. Artinya segala sesuatu yang berkembang di dalam kebudayaan Islam tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 1. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. 3. Memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. 4. Menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. 5. Tidak membuat kerusakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. 6. Menerima dan memeriksa kebenaran dari mana dan siapapun datangnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18. 7. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi dan amanahkan menjaga bumi beserta isinya. 8. Islam menyuruh pemeluknya meninggalkan daerahnya dan berjalan ke negeri lain, menyambung silaturahmi dengan bangsa dan golongan lain, serta saling bertukar pikiran dan pengalaman. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hajj ayat 46, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati atau akal mereka dapat dipahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi hati di dalam dada. 9. Muncul sebagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia. 10. Keseimbangan alam dan penghuninya. 11. Keseimbangan individu sosial dan antara makhluk lain dengan alam merupakan cita-cita tertinggi kebudayaan. Perbedaan kebudayaan Islam dan non-Islam. Islam tidak hanya menyuruh kita membina hubungan baik dengan sesama muslim saja, tetapi juga dengan non-muslim. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu ada pembatasan hubungan dengan non-muslim, terutama yang menyangkut aspek ritual keagamaan. Misalnya, kita tidak boleh mendoakannya untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, kecuali mendoakannya untuk mendapat hidayah, dan lain sebagainya. Sehingga dalam bertegur sapa misalnya, untuk non-muslim,
kita tidak mengucapkan salam Islam, tetapi menggantinya dengan ucapan-ucapan lain sesuai kebiasaan. Perbedaan budaya yang muncul dalam masyarakat, seperti masalah pakaian, berasal dari suatu keyakinan yang secara garis luas contoh antara Muslim dengan non-Muslim. Non-Muslim yang cenderung memakai pakaian terbuka, sedangkan sebagai umat Islam diwajibkan untuk menutup aurat yang kadarnya telah ditentukan. Dalam berhubungan dengan masyarakat non-Muslim, Islam mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi, yaitu menghormati keyakinan umat lain tanpa berusaha memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kalau berdialog dengan mereka, kita berdialog dengan cara yang terbaik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Toleransi juga bukan kompromi atau bersifat sinkretisme. Dalam keyakinan dan ibadah, kita sama sekali tidak boleh mengikuti agama dan ibadah mereka dengan alasan apapun. Sikap kita dalam hal ini sudah dijelaskan dan ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat ke-6. Termasuk menghormati budaya agama lain dan tidak memaksakan non-muslim mengikuti kebudayaan Islam. Berikut ini perbedaan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lain. 1. Dalam pandangan kebudayaan Barat, masalah spiritual, rohani adalah masalah pribadi semata, sedangkan dalam Islam adalah menjadi tanggung jawab sekelompok umat. Yang kedua, kebudayaan Barat menjadikan kehidupan ekonomi sebagai dasarnya, dan pola etik didasarkan pula pada kehidupan ekonomi, dan tidak menganggap penting kepercayaan dalam kehidupan umum. Sedangkan dalam kebudayaan Islam, layar atas dasar rohani keimanan atau kepercayaan. Budaya ilmiah dan budaya kerja. Budaya ilmiah dapat diartikan sebagai segala cara berpikir, cara bersikap, dan berperilaku, serta cara bertindak manusia yang berkecimpung dalam dunia ilmu yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Budaya ilmiah merupakan budaya yang mengikuti perkembangan zaman, dan budaya ilmiahlah yang akan mengantarkan dan merubah cara pikir masyarakat menjadi masyarakat yang modern. Budaya ilmiah bisa diartikan suatu tradisi atau kebiasaan yang dirincikan dengan adanya pembuktian-pembuktian rasionalitas manusia, karena akibat yang dibuktikan dengan sebuah data, pemeriksaan, dan pemeriksaan terhadap benar dan tidaknya suatu fakta. Islam memiliki prinsip-prinsip perilaku ilmiah atau akademik. Ciri perilaku ilmiah. A. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan hadis, yang harus diambil dengan melakukan iqra atau membaca. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca atau iqra artinya bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah diri sendiri baik yang tertulis ataupun tidak. Quraisy 1999 halaman 433. B. Menggunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa pasca kelahiran manusia tidak mengerti apa-apa, namun Allah beri potensi besar, yaitu penglihatan, dan hati, yang mana ketiga potensi adalah instrumen vital untuk memperoleh ilmu pengetahuan. C. Penggunaan potensi hati. Hati memiliki potensi berpikir yang mendalam. Alwi Shihab yang menjelaskan potensi berpikir dilakukan oleh akal tidak dipahami dengan akal secara konkret. Namun, potensi berpikir yang terbesar adalah pada hati. D. Objek ilmu atau bidang kajian akademik mengikuti aspek yang tidak terbatas.
Secara umum, objek ilmu mencakup kepada aspek-aspek konkret atau objek materi dan abstrak atau objek non-materi. Penjelasan tentang luasnya objek kajian ilmu dalam pandangan Islam terlihat jelas dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya, Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Ilmu secara umum dalam pandangan Islam dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu ilmu kasbi dan ilmu laduni. Ilmu kasbi yaitu ilmu yang diperoleh melalui trial and error dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah atau seluruh alam dan ayat-ayat qauliyah atau wahyu. Hal ini banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Quran Surat An-Nahl ayat 8 dan Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ilmu laduni secara umum memiliki dua pengertian. Yang pertama, ilmu yang didapat tanpa melalui tahapan belajar atau wahbi. Dan yang kedua, ilmu yang didapat melalui usaha belajar atau hasbi. Kewajiban mengamalkan ilmu, termasuk Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penggalian ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Ilmu yang dimiliki umat Islam akan berbuah pada berhasilnya menghasilkan software dan hardware atau program dan benda. Allah menjelaskan bahwa semua yang di langit dan bumi untuk manusia dalam Quran Surat Al-Jiziyah ayat 13. Menggunakan fasilitas diri, alam, dan pakar secara kekuatan berjamaah dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Mengisi waktu dengan hal-hal yang efektif. Pembentukan akhlak. Ciri perilaku ilmiah. Beberapa prinsip budaya ilmiah atau akademik dalam perspektif Islam tampak pada diri kaum intelektual Islam. Banyak pemikir Islam mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan menghasilkan teknologi di samping didukung oleh pengalaman ajaran yang kuat. Di antara pakar tersebut, seperti Ibnu Susid yang dikenal dengan Averroes, yang hidup tahun 1126 sampai 1198 Masehi, yang menguasai bahasa Arab, filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, fisika, analisis, retorika, dan puisi. Metafisik dinilai mampu menelaah konsep fisika Aristoteles. Pakar lainnya seperti Ibnu Albana yang hidup antara tahun 1256 sampai 1321 Masehi di Maroko, yang menguasai matematika, geometri, astronomi, astrologi, di samping menguasai ilmu tafsir dan ilmu hadis, serta banyak menghafal keduanya. Budaya ilmiah dan budaya kerja. Budaya kerja adalah perintah suci Allah kepada manusia, meskipun akhirat lebih kekal daripada dunia. Namun Allah tidak memerintahkan hambanya meninggalkan kerja untuk kebutuhan duniawi. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat dan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bukanlah orang yang paling baik darimu itu yang meninggalkan dunianya karena akhiratnya, dan tidak pula yang meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sebab dunia itu penyampaian pada akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban atas manusia. Dalam hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas, untuk memberikan motivasi dalam bekerja, Nabi Muhammad menggunakan bahasa yang sangat menggugah dan menyadarkan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Dalam hadis riwayat Baihaqi. Bekerja juga akan membuat manusia lebih merdeka dengan tidak menggantungkan diri kepada orang lain, seperti dengan meminta-minta.
Jika seseorang di antara kamu membawa tali kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dengan bekerja itu Allah mencukupi kebutuhanmu. Itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam juga menganjurkan untuk bekerja dengan sepenuh hati, untuk memberikan kualitas hasil terbaik. Bahkan kerja keras yang ikhlas merupakan penghapus dosa. Sebaik-baiknya pekerjaan ialah usaha seseorang pekerja jika ia berbuat sebaik-baiknya. Hadis riwayat Ahmad. Siapa bekerja keras hingga lelah dari kerjanya, maka ia terampuni dosanya karenanya. Al-Hadis. Berpagi-pagilah dalam mencari rezeki dan kebutuhan hidup. Sesungguhnya pagi-pagi itu mengandung berkah dan keberuntungan. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Aisyah. Sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya. Al-Hadis. Dalam konteks sosial atau organisasional, bekerja adalah amanah. Amanah harus dituntaskan dengan baik. Pengabaian terhadap amanah adalah sebuah pengkhianatan yang merupakan salah satu tanda orang munafik. Bekerja dengan sungguh-sungguh adalah syarat sebuah kemajuan. Kemajuan yang didapat tanpa kerja keras adalah pengingkaran sunatullah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam ayat lain diungkapkan, dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat Al-Naim ayat 39. Islam mengajarkan manusia untuk giat bekerja dan harus sesuai syariat dengan mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, dan keikhlasan. Bekerja adalah ibadah. Selama tujuannya baik dan benar, Allah menyuruh manusia berkecimpung dalam dunia kerja dengan berusaha dan bersungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya. Kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.